Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aisyah Yulandari di Share and Growing Together. Hari ini saya akan berbagi tentang materi fungsi eksponensial pada materi matematika peminatan di kelas 10 semester 1. Oke, sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran pada fungsi eksponensial itu adalah agar kalian dapat mencermati pengertian fungsi, mengamati grafik fungsi, dan sifat-sifat grafik fungsi eksponensial. Di mana untuk sifat-sifat grafik fungsi eksponensial akan kita bahas di part 2. Fungsi eksponensial yang sederhana adalah f(x) sama dengan a dipangkatkan dengan x atau y sama dengan a pangkat x, di mana kita tahu bersama bahwa f(x) itu sama saja dengan y. X itu adalah peubah atau variabel bebas, sedangkan a itu disebut dengan bilangan pokok. Mungkin kalian bertanya-tanya, eksponensial itu apa sih? Nah, eksponensial itu adalah bilangan berpangkat. Jadi kalau saya berikan contoh, misalkan 2 pangkat 3, ya, ini adalah eksponensial. Sedangkan ketika saya tulis f(x) sama dengan 2 dipangkatkan dengan x, ya, ini adalah fungsi eksponensial, ya. f(x) itu adalah fungsinya, di mana nilai x ini yang akan kita cari bersama-sama. Oke, sekarang kalau misalkan di sini ada saya tulis misalkan contohnya 8 sama dengan 2 dipangkatkan dengan x, ya. Sama saja dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi x-nya itu adalah berapa? 3. Oke. Nah, di sini nilai x atau variabel x ini adalah variabel bebas. Jadi maksudnya variabel bebas itu nilainya bisa berapa saja, ya. Batasnya itu adalah kurang dari tak terhingga atau lebih dari negatif tak terhingga, selama dia itu adalah elemen bilangan real. Sedangkan 2 ini adalah basis atau bilangan pokok, ya. Syaratnya itu dia harus lebih besar dari 0, jadi dia tidak boleh bilangan negatif dan juga tidak boleh 1. Kenapa kira-kira tidak boleh 1? Kalian tahu? Iya, betul sekali. Ketika bilangan pokoknya itu 1, maka berapapun variabel bebasnya atau berapapun pangkatnya itu akan menghasilkan 1, ya. Sini saya tulis, ya. Ini adalah variabel bebas, ya, sedangkan ini adalah basis. Satu saja basis, ya, supaya lebih pendek, basis atau bilangan pokok. Sama dengan ini, ya, variabel bebas, yang ini adalah basis. Oke, sedangkan 8 ini, ya, kalau 8 itu di sini dia adalah hasil dari eksponensial, ya. Sedangkan kalau yang f(x) ini adalah variabel terikat, f(x) atau y, ya, dia adalah variabel terikat. Kenapa dikatakan variabel terikat? Karena nilainya itu tergantung dari variabel bebas. Jadi nilainya itu tergantung dari x ini. Oke, nah tadi kita kembali lagi. Dia tidak boleh sama dengan 1, ya, karena seperti saya katakan tadi, kalau misalkan saya tulis gini, 1 pangkat 2 hasilnya 1. 1 pangkat 3 hasilnya 1. 1 pangkat 100 hasilnya 1. 1 pangkat 1 juta hasilnya tetap 1. Nah, jadi berapapun pangkatnya, ya, kalau bilangan pokoknya 1, ya tetap 1. Jadi ngapain dihitung, ya? Jadi di sini dibatasi bahwa bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 1.
ya. Sekarang nah, jika kurva fx sama dengan a pangkat x digambar pada diagram kartesius ya, ketika bilangan pokoknya itu ya, dia kurang dari 1 dan lebih daripada 0, maka kurvanya itu akan menurun ya. Contohnya, misalkan fx sama dengan sepertiga pangkat X. Nah, di sini bilangan pokoknya itu kurang dari 1, lebih dari 0. Ya kan, sepertiga itu. Sedangkan kurvanya itu akan naik seperti ini ketika bilangan pokoknya itu lebih besar daripada 1. Ya, jadi tidak boleh 1 ya. Dia harus lebih besar daripada 1. Contohnya, fx sama dengan 2 pangkat X tambah 5 ya. Jadi ini tadi dia turun ya. Ini tadi dia naik. Oke, paham ya? Nah, kurva dari diagram ini ya, fungsi eksponensial ini dia itu selalu memotong sumbu Y ya di titik 0, K ya, titik 0, K. Nah, di mana sumbu X ini dia sebagai asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot itu sama saja seperti ini. Kalau kalian mendekati tapi tidak berencana untuk menghalalkan, kayak alias PHP. Jadi, garisnya ini dia tuh hanya mendekati sumbu X tapi tidak pernah memotong sumbu X ini. Seperti itu. Nah, di sini tuh ada contoh. Tentukan nilai Y sama dengan 3 pangkat X ditambah 1. Ya. Nah, di sini kita gambar dulu ya. Jadi cara gambarnya tuh seperti ini. Kita misalkan kan tadi nilai X itu adalah bebas ya, karena X itu adalah variabel bebas. Jadi di sini saya mulai dari min 1. Min 1, 0, jadi gampang-gampang saja ya. 1, 2, dan seterusnya. Nah, ketika X-nya min 1, Y-nya berapa? Oh, tunggu sebentar. Oke. Ketika X-nya min 1, Y-nya berapa? Y-nya itu, kita masukkan dulu, 3 pangkat min 1 ditambah 1. 3 pangkat min 1 itu sama saja dengan sepertiga ya. Jadi kalau pangkatnya negatif, dia menjadi pecahan. Jadi kalau 2 pangkat min 1 1/2. 5 pangkat min 1 1/5 ya, dan seterusnya. Ditambah 1 ya, sama dengan 1 1/3. Oke, seperti ini. Ketika X-nya 0, nah, 3 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ditambah 1 sama dengan 2. Ketika X-nya 1, ketika X-nya 1 berarti 3 pangkat 1 ditambah 1. Kalau dipangkatkan 1 hasilnya tetap ya, yaitu 3. Ditambah 1 sama dengan 4. Bisa ya? Nah, ketika X-nya 2, 3 pangkat 2 ditambah 1 ya. 3 pangkat 2 berapa? Betul sekali, 9 tambah 1 sama dengan 10 ya. Dan seterusnya ya, 3 pangkat N ditambah 1 ya. Oke. Sekarang, di sini kan kita masukkan saja langsung 1/3, 2, 4, 10 ya. Berarti ini menjadi min 1,1/3
0,2, 1,4, dan 2,10. Oke. Jadi nilai Y sama dengan 3 pangkat X tambah 1 itu adalah ya, min 1,1/3, 0,2, 1,4, 2,10, dan seterusnya. Oke, kalau kita gambar itu seperti ini. Jadi min 1, di sini dia min 1, 1/3. 1/3, kalau sepertiga kan 0,33333 ya, berarti kalau 1/3 berarti 1,333. Jadi di sekitaran sini ya, 1/3. Oke, lalu kita lalu 0,2, 0,2 itu di sini ya, 0,2. Lalu 1,4, 1,44 sekitaran sini ya. Lalu 2,10, 2,10 atas ini aja. Oke. Nah, terus kita hubungkan titik-titik ini ya menjadi sebuah kurva ya. Saya sarankan untuk tidak perlu menggunakan garis, jadi pakai biasa aja ya. Jadi yang penting dia lurus dan usahakan untuk lurus. Dia pakai feeling aja. Oke. Kita kasih kenal dengan titiknya. Ini hilang 1 titik. 2. Di sini ya. Oke, seperti ini. Titik di sini. Oke. Ya, jadi dia ini adalah kurva naik ya. Karena nilai pokoknya atau bilangan pokoknya itu adalah lebih besar daripada 0. Oke. Saya selanjutnya itu gambarlah fx sama dengan 1/3 pangkat x. Nah, 1/3 itu kan dia kurang dari 1 ya, dan lebih dari 0. Berarti sama seperti yang tadi ya, kita misalkan di sini itu x-nya adalah 1, 0, 1, 2, dan seterusnya saja ya. Seterusnya. Ketika x-nya min 1, berarti y-nya 1/3 pangkat min 1 sama dengan, nah tadi kan kalau 3 pangkat min 1 kan sama dengan 1/3, ya kan? Di sini, ya, kalau 3 pangkat min 1 kan sama dengan 1/3. Jadi kalau 1/3 pangkat min 1 sama dengan, ya betul sekali, 3. Ya. Lalu
pangkatnya 0 sama dengan 1. Kalau pangkatnya 1 sama dengan sepertiga ya. Kalau pangkatnya 2 berarti sepertiga kali sepertiga sama dengan 1/9 ya. Dan seterusnya. Tergantung dari nilai X-nya. Sini kita masukkan min 1,3, 0,1, 1 sepertiga, 2 1/9 dan seterusnya. Oke, sekarang kita gambar ya. Min 1,3 min 1,3. Ya, di sini lalu 0,1. 0,1 itu coba kita kasih agak lebih tinggi saja. Lebih rapi jika kalian menggunakan basis ya. Karena basis 5, basis 10 ya. Atau menggunakan kertas berpetak. Sini saya anggap ini 3 ya. Oke. Jadi Oke. Kalau yang ini kalian misalnya pakai penggaris ya, supaya lebih rapi. Saya ulang lagi. Oke. Lalu 0,1. 0,1. Sini. Lalu 1/3. 1,1 ya. Sini 1, sini 1/3. Lalu 2,1/9. 1/9 berarti dia di bawahnya 1/3. Ya. Oke. Lalu kita hubungkan titik-titiknya. Ya, oke, seperti ini. Ya, jadi gambar dari fx sama dengan 1/3 pangkat x adalah ini ya. Oke, sekarang nah, ini ada soal titik berikut yang tidak dilalui ya. Berarti ada kata tidak ya, diperhatikan ada kata tidak dilalui grafik fungsi y sama dengan 2 pangkat x dikurang 3 adalah, nah berarti kita gampangnya itu gini aja, kita uji ya. Nah di sini coba yang di bagian A. Kalau bagian A itu x-nya adalah 0 ya. Ketika x-nya kita masukkan 0 ya, y sama dengan 2 pangkat x kurang 3. Ketika x-nya kita masukkan 0 ya, berarti y sama dengan minus 2. Jadi seharusnya ketika x-nya 0, itu harusnya dia y-nya minus 2, jadi 0, minus 2. Tapi di sini dia 0, minus 3. Berarti dia tidak melalui 0, minus 3 ya. Oke. Coba kalau bagian B ya. Bagian B itu y sama dengan 2 pangkat x. Jadi ketika y-nya itu 1 ya, y-nya 1,
ya, dikurang 3 berarti 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Ya, sudah betul jadi 1, min 1. Nah, ini juga bagian C. Ketika Y-nya 2, ya, ketika Y-nya 2 berarti 2 pangkat 2 dikurang 3 berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ya, berarti 2,1. Ya, ketika Y-nya 3, ya, berarti 2 pangkat 3 dikurang 3. 2 pangkat 3 adalah 8 ya. 8 dikurang 3 berarti 5. 3,5 ya. Bisa ya? Dan seterusnya. Itu jawabannya adalah A, yang tidak dilalui ya. Jadi harusnya dia 0,-2, bukan 0,-3. Oke. Sekarang yang kedua, persamaan grafik fungsi pada gambar berikut adalah, nah, di sini kita bisa lihat ya, titiknya ini, ya, titiknya itu kan dia 0,-1 ya. Oke, 0,-1. Nah, karena dia negatif ya, jadi jawabannya ini tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin. Jadi antara B, D, dan E. Kita masukkan dia 0 ya. Jadi kalau kita masukkan 0, sini ya, X-nya itu 0, berarti kalau ini X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan min 1 ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Coba yang bagian D. Yang bagian D, kalau misalkan Y-nya itu, kita masukkan saja X-nya ya, saya mudah ya. 0 ya, berarti dia minus 2 pangkat 0 berarti dia 1 ya, jadi harusnya 0,1 ya, salah. Kalau yang bagian E ya, Y sama dengan minus 2 pangkat 0, tapi juga 1. Oke, bisa ya. Nah, sekarang selanjutnya, oke, titik potong grafik fungsi logaritma ya. Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 kurang 8. Nah, logaritma itu sebenarnya adalah kebalikan dari eksponen ya. Oke, mungkin ini dia bisa saja ini dia salah soal ya. Harusnya di sini fungsi eksponen ya. Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 kurang 8 dengan sumbu X adalah, nah, tadi ketika dia memotong sumbu Y, ya, kalau dia memotong sumbu Y, kalau memotong sumbu Y, ya, maka X-nya sama dengan 0, ya. Kalau dia memotong sumbu X, maka Y-nya yang sama dengan 0, ya. Y-nya sama dengan 0. Semua itu Y-nya 0. Oke. Nah, kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa ya? Kita coba. Kalau misalkan Y-nya 0, berarti X-nya berapa? Kita lihat di sini. Y sama dengan, itu soalnya, 2 pangkat X tambah 1 kurang 8 ya. Kalau Y-nya 0, berarti 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 8. Bisa ya? Ini pindah ruas ya. Lalu 2 pangkat X tambah 1, 8 ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3. Bisa ya? Nah, karena ini bilangan pokoknya sama, kita bisa coret. Berarti X tambah 1 sama dengan 3. X sama dengan 3 dikurang 1. X sama dengan 2. Ya. Jadi, harusnya 2,0. Jawabannya adalah bravo. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. See you next time.